dengan kasih-Mu, dengan segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, silakan duduk. Jemaat Tuhan, karena ini kita bersyukur lagi. Saudaraku, karena hari ini telah memperlihatkan kepada kita hari yang menuju kepada ujung daripada tahun ini. Walaupun kita masih ada di bulan November, tapi sudah ada di dalam minggu ke-4 ya, tanggal 23 November 2025. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan November, minggu depan sudah ada di penghujungnya. Kita masuk lagi bulan dari akhir tahun, bulan Desember, dan kemudian tiba lagi perjalanan ke tahun yang baru. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian saudara-saudaraku, ini sudah membicarakan kepada kita bahwa ini waktu berjalan terus. Tidak pernah waktu itu sejenak berdiam lalu memperlambat proses hidup. Tidak. Jadi di sini kita mau memperhatikan waktu-waktu ini berjalan. Terus sebabnya tiba-tiba kita tiba di minggu ini lagi beribadah. Kita mendengar firman Tuhan. Atau tiba lagi di minggu yang berikut. Jadi itu sebuah ketetapan, saudara-saudara. Ketetapan Tuhan bagaimana waktu-waktu yang sudah ditetapkan kita berkumpul untuk memuji Tuhan lagi. Nah, itulah sebabnya di sini yang disebut waktu Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 13. Kita membaca kali ini dari kitab Roma pasal 13 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan demikian. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan dengar hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini, saya akan membawa kita kepada sebuah tema menyambut terang. Kalau minggu lalu kita telah mendengar sebuah tema hidup yang bersinar. Maka terang dan bersinar itu sebuah hubungan sebab akibat. Di mana ada terang pasti ada sinar. Maka kali ini dikatakan menyambut terang. Saudara, kita melihat bahwa terang itu sudah ada. Terang itu sudah ditampilkan. Dia belum, dia tidak disebut sebagai sesuatu yang belum ada. Kalau kita mengingat, kalau seseorang atau seorang ibu ingin membuat kue, katakanlah kue bolu atau yang sering ulang tahun itu cake ya. Kalau seorang ibu ingin membuat kue, kan belum terlihat kuenya. Masih ada tepung di sana bertebaran, masih ada telur, masih ada yang lain. Itu berarti belum menjadi kue. Jadi setelah dibuat, diolah baru menjadi kue. Tetapi di sini terang tidak seperti itu. Terang itu sudah ada. Jadi tidak perlu lagi kita bersusah-susah untuk mau menciptakan. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa terang itu dia sudah memang diciptakan oleh Tuhan agar itu
ada di bumi. Nah, dikatakan tema ini menyambut terang. Sekarang kita ibaratkan kalau menyambut terang itu ini rumah kita. Rumah kita mempunyai pintu, mempunyai jendela semua. Kalau kita menutup pintu, maka terang itu tidak akan masuk. Kita menutup semua rapat-rapat pintu, lalu terang itu di luar. Maka di rumah ini gelap. Nah, begitu kan? Itu otomatis kan begitu. Jadi kalau kita menyambut terang itu artinya kita membuka jendela, kita membuka pintu, maka terang itu masuk. Menyinari ruangan ini. Jadi kita berbicara terang ini terang alami, matahari. Terang yang dimana Tuhan ciptakan supaya itu ada di dunia ini. Maka kembali kita mau melihat bagaimana terang itu dia mulai dikatakan bekerja, mulai mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Dikatakan begini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini sebuah peribahasa ya. Kayak bahasa kalau orang-orang mau berbicara tentang sesuatu yang rohani, dia harus membicarakan hal alamiah. Jadi ilmu kerohanian, kehidupan kita yang di dalamnya ada kerohanian, di situ ada kebenaran. Jadi kebenaran itu seringkali kita mau menemukannya itu lewat sebuah perumpamaan, perbandingan dengan alam. Nah, alam ini dikatakan, disebutkan begini, hari sudah jauh malam. Kalau sudah jauh malam itu kita pakai jam berapa sekarang? Apa jam 10, apa jam 12 malam? Kira-kira menurut saya orang sudah memakai jam 12 malam, itu sudah mulai orang berkata itu jauh malam. Jadi malam itu sudah begitu jauh. Jadi orang sudah tidak akan melihat lagi terang di situ. Semua gelap. Ketika orang keluar di alam ini melihat ke langit, di situ sudah tidak ada benda-benda lagi cahaya yang bersinar. Bisa saja bulan sudah mulai akan masuk ke tempat peraduannya atau tempat dia harus berhenti. Hari sudah jauh malam. Nah, ini menceritakan tentang dunia ini. Tentang kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Yang kehidupannya mencerminkan kegelapan. Nanti kita mau melihat manusia yang berada di lingkungan manakah. Yang mereka sudah tenggelam ke dalam waktu larut malam. Hari sudah jauh malam. Lalu kita melihat di dalam perputaran dunia ini. Kalau ada malam pasti ada terang. Kalau ada tengah malam suatu waktu bumi berputar bergerak lagi. Tibalah pada pagi hari. Maka perputaran bumi ini itu sering digambarkan dengan perputaran hidup manusia. Bahwa satu waktu dunia atau kehidupan manusia ini dia tiba di masa yang disebut terang. Di mana di situ tidak ada kegelapan. Nah, mari kita mau mengerti firman Tuhan ini. Dan dikatakan, kalau hari sudah jauh malam, telah hampir siang, itu berarti tanda. Ini ada tanda yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Perhatikan, kalau hari sudah tengah malam hampir siang, maka hampir siang ini menjadi tanda bahwa siang itu akan muncul. Betul? Amin. Bahwa siang akan tiba, tidak akan selalu malam, terus larut malam, begitu panjang malam, tidak akan muncul-muncul siang. Tidak akan mungkin. Nah, ini kita pelajari. Bagaimana Tuhan itu sedang ada di tengah kehidupan manusia di dunia ini untuk menghadirkan siang. Nah, jadi kalau siang itu sudah hampir tiba dan sebentar lagi tiba, maka siang itu adalah digambarkan kehadirannya Tuhan.
Tuhan hadir. Kalau kita mau berbicara, memperhatikan kehadiran Tuhan. Tuhan adalah terang. Maka kalau tiba waktunya terang, maka itu pertanda bahwa Tuhan sudah hadir. Tidak selamanya manusia hidup dalam dosa. Tidak selamanya manusia akan hidup dalam kegelapan tengah malam. Dan Tuhan tidak mengendaki dosa menguasai manusia. Itulah sebabnya harus terbitlah terang. Harus terang terbit supaya manusia dibawa masuk ke dalam terang. Dan kegelapan itu disingkirkan. Amin. Mari kita lanjutkan. Dikatakan. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Saudara, kalau orang hidup dalam kegelapan, dia tidak mampu berbuat sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Bisa begitu? Oke ya. Kalau dalam tengah malam ada cahaya yang orang perbuat, dia tentunya dia tidak bisa bekerja. Dan orang tidak bisa melihat apa yang orang lain kerjakan. Maka dikatakan di situ tidak ada yang menilai. Maka disitulah dikatakan juga tidak berguna. Perbuatan-perbuatan dalam kegelapan yang tidak bisa dilihat, itu sebenarnya itu tidak berguna. Ya, tidak berguna bagi dirinya, tidak berguna juga bagi orang lain. Karena apa? Apa yang dikerjakan dalam kegelapan tidak mempunyai manfaat. Paling dia bekerja, dia bergerak, dia duduk, dia tidur, dan seterusnya. Tidak ada perbuatan, apa dikatakan, kalau gelap dia tidak mungkin memasak. Tidak mungkin dia menolong orang lain. Tidak bisa. Jadi semua perbuatan-perbuatan baik itu tidak bisa orang kerjakan dalam kegelapan. Makanya Tuhan mau terbitkan terang supaya manusia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan benar. Pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi dirinya dan bagi sesama. Ini yang disebut era pembaruan. Era peralihan dari dosa kepada kebenaran. Era di mana manusia bertobat, berubah meninggalkan yang sia-sia kepada yang berguna. Maka ketika kita menolong sesama, maka itu adalah hidup dalam terang. Kita sudah tiba di dalam pembaruan. Kita telah melihat terang. Ketika kita dapat mengasihi sesama, kita telah hidup dalam terang. Kita telah masuk dalam lingkungan terang. Kita tidak lagi dalam kegelapan. Nah ini saudara-saudara. Jadi ini maknanya bahwa hidup dalam terang itu adalah pembaruan hidup. Hidup kita ini kita bisa aktif. Nah itulah sebabnya kalau orang dalam kegelapan, walaupun dia sakit, orang tidak akan bisa tahu bagaimana orang itu sakit. Bagaimana menolong orang sakit, tidak bisa. Tetapi ketika dia tiba di terang, orang akan melihat, oh ini penyakitnya. Lalu disembuhkan, diobati. Lalu sembuhlah. Maka di dalam terang tidak akan ada lagi orang mengalami pesakitan. Mereka sembuh. Maka terang itu mempunyai fungsi membawa kemakmuran, kesejahteraan, kesembuhan, kedamaian. Amin. Saudara. Jadi kalau kita melihat Tuhan menuntun kita ke dalam terang, kita hidup dalam damai sejahtera. Lalu kita melihat ayat berikutnya dikatakan begini. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu ditinggalkan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, ini senjata terang nanti kita melihat di situ hal-hal yang berguna, hal-hal yang menguntungkan. Senjata terang tidak pernah merugikan sesama. Senjata terang tidak pernah menghancurkan sesama. Bahkan senjata terang itu, dia itu memperbaiki semua yang rusak. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah yang kita akan melihat bagaimana warna hidup manusia ketika ada dalam terang. Mungkin pakaian saya ini ada nodanya, kelihatan.
Coba dalam kegelapan. Ada noda, tidak tahu. Tidak tahu betul ya. Ada robek sedikit, tidak tahu. Karena dalam kegelapan. Coba dalam terang, robek sedikit. Wah, kenapa robek? Nah itu kan dalam terang. Maka harus diperbaiki. Oh, saya harus perbaiki. Ini ada robek. Maka dalam terang semua yang rusak diperbaiki. Amin. Semua yang kotor itu dibersihkan. Amin. Jadi itulah lingkungan terang. Senjata terang itu, dia itu memperbaiki. Memperbaiki, terus memperbaiki. Oh masih kemarin dia diperbaiki di bagian mungkin rambut. Oh besok lagi diperbaiki di bagian mungkin di bagian kepala. Terus sampai seluruh tubuhnya itu mengalami perbaikan. Terus ini menyangkut ekonomi, menyangkut hubungan suami istri, menyangkut kesehatan, menyangkut persahabatan, menyangkut pekerjaan. Semua itu senjata terang dapat memperbaiki. Amin. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang ada di tengah kehidupan manusia ini seringkali banyak yang terganggu atau kurang memberi keuntungan bagi manusia. Ketika terang datang, pekerjaan itu akan diperbaiki. Manusia akan memperbaikinya sendiri karena dia menganggap pekerjaan yang dia kerjakan itu salah. Coba kalau dalam kegelapan dia tidak tahu kesalahan. Apa yang dia perbuat dia pikir itu benar padahal salah. Ketika disoroti terang, oh salah semua. Yang warna hitam bercampur dengan warna kuning. Bayangkan, warna bisa salah. Kuning bisa bercampur dengan hitam. Dia pakai sandal bisa kuning dengan merah. Iya, karena dalam kegelapan. Coba kalau dalam terang, dia tahu oh itu kuning, aku harus kuning dengan kuning. Ini benar semua. Maka Tuhan Yesus tampil untuk memperlengkapi kita supaya kita pakai segala sesuatu itu dalam kebenaran. Maka nanti kita melihat ayat berikutnya. Dikatakan ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus Kristus itu dia memperlengkapi kita untuk kita mendapatkan terang. Sehingga kita bisa melihat, oh dosa saya, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mengerti kemarin. Padahal hari ini baru saya mengerti, oh itu dosa. Ampuni saya tidak akan mau berbuat dosa lagi. Nah itu maksudnya terang. Kita sehingga menyadarkan diri kita, oh saya sudah bersalah terhadap adik saya. Saya sudah bersalah kepada istri saya. Saya sudah bersalah, Tuhan ampuni saya dan saya tidak akan lakukan lagi. Itu orang hidup dalam terang. Terus dia akan sadar dan memperbaiki. Kalau dia sakit. Oh kenapa saya sakit Tuhan? Tuhan berikan kesembuhan kepada saya. Itu terang juga. Karena terang itu mengobati. Jadi terang itu bisa melihat oh sakit saya karena saya berbuat salah. Oh Tuhan ampuni saya karena saya melakukan kesalahan. Maka biarlah dari pertobatan saya mendapatkan kesembuhan. Itulah makanya mujizat itu memperlengkapi terang Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dulu. Kesempatan ini perbuatan Tuhan ini sungguh besar. Karena kita melihat bahwa sekarang ini Tuhan sedang mau mereformasi, merombak semua yang rusak, yang tidak sesuai disesuaikan, dibenarkan, dipadankan. Ya, kalau kita bilang disesuaikan berarti yang tadi saya katakan tadi, kalau kita pakai sandal satu merah, satu biru, ya itu disesuaikan. Salah, ganti itu warna yang salah. Saya melihat ada orang-orang orang-orang yang bikin atraksi kalau badut-badut sering pakai baju warnanya berbeda ya. Satu badut ya. Nah, Tuhan nggak mau kita jadi badut, tapi memang ini ilustrasi ya. Orang senang pakai bajunya sebelahnya merah, sebelahnya kuning. Lalu sepatunya juga satu merah, satu kuning. Berjalan di depan banyak orang tanpa malu, tanpa sadar bahwa itu dia memakai warna yang salah. Tapi orang pikir karena dia badut, enggak mau ditegur, tertawai aja. Karena memang perilakunya badut ya. Jadi namanya badut yang begitu. Semua tidak cocok. Nah,
Ah, itu ya. Jadi itu saudara, kita melihat bahwa kalau terang itu memperlihatkan bahwa kita itu melihat kesalahan kita. Oh, berarti selama ini yang saya membenci saudara saya itu salah. Berarti saya harus berdamai, saya tidak boleh membenci. Kalau selama ini ada orang berkata, oh dia membenci orang lain karena dia bersalah, dia anggap itu benar. Walaupun dia bilang, oh saya kan dibenci lebih duluan, makanya saya harus patut membalas kebencian. Ini sesuatu yang salah. Kita tidak boleh membenci orang yang membenci kita. Ini makanya kita diajarkan bagaimana menggunakan kebenaran. Kalau terang itu sudah memperlihatkan bahwa kebencian itu salah, apapun alasannya, maka kita tidak perlu membenci. Sebab saudara, ketika seseorang membenci, ada kebencian dalam hatinya, itu benih penyakit sudah mulai datang. Penyakit akan tumbuh, mulai darah tinggi, mulai kolesterol, mulai lagi asam urat. Ini muncul semua karena ada. Sebenarnya apa? Bukan karena dia makan banyak, kurang olahraga, tapi karena ada benih kebencian. Dia pergi ke dokter, dokter kasih obat entah sudah 10 kresek, barangkali belum sembuh-sembuh. Iya, saya perhatikan banyak orang bilang, kenapa saya punya kolesterol enggak turun-turun. Sudah periksa banyak dokter sudah kasih obat 10 kresek sudah habis. Saya bilang, kamu ada kebencian. Kamu pasti ada kebencian terhadap teman atau siapa saja yang kamu pernah kenal. Kamu tidak pernah mengampuni dia barangkali. Baru dia mungkin sadar ingat-ingat. Dia simpan dalam hati. Mungkin siapa. Ternyata banyak. Dia bukan memusuhi satu orang saja. Banyak. Sehingga dia harus membuat jadwal. Kapan ke A, kapan ke B. Sehingga dia punya kolesterol bisa turun. Ini saudara. Ini sesuatu memang dikatakan memang tidak bisa dianalisa oleh dokter. Padahal dokter bilang, seharusnya kamu sudah sembuh. Bayangkan, engkau sudah 10 kali datang kepada saya sudah kasih obat yang terbaik. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Nah, ternyata ketika dia datang ke pendeta, dia tanya. Baru rohaninya dibuka. Kamu sebenarnya mempunyai kebencian. Lalu dia sadar, dia bertobat. Dia pergi mengunjungi satu persatu. Akhirnya dia bilang, dia periksa ke dokter. Nah, kamu sembuh dari mana? Ya ini nasihat pendeta. Ampuni musuhmu. Dia punya musuh banyak, diampuni, dia pergi. Dan sekembali dia bilang, berarti penyakitmu bukan karena kamu salah makan. Tapi kamu salah berbuat. Kamu salah, perbuatanmu salah. Maka dikatakan, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang gelap. Dan kenakanlah perbuatan-perbuatan terang, senjata terang. Nah ini, saudara, di akhir zaman justru penyakit-penyakit aneh itu akan muncul bukan karena salah makan. Tapi salah dalam perbuatan. Mereka selalu senang dalam perbuatan kegelapan. Zaman sekarang itu orang itu senang memberikan isu-isu ya. Isu-isu itu gosip-gosip. Lalu muncul kebencian dalam hati. Lah ini. Kalau namanya ada orang yang sukar mengampuni, dia simpan. Dia simpan satu datang lagi. Menjadi sebuah pohon yang disebut pohon kepahitan. Bukan pohon kebaikan, tapi pohon kepahitan. Buahnya pahit semua. Dia berpikir pahit. Dia berkata-kata pahit. Dia sehingga sukar senyum. Dia selalu kecut mukanya kalau di dalam berhadapan dengan orang lain. Karena di dalamnya ini pohon pahit. Terlalu banyak, sudah tua. Makanya dikatakan sudah tengah malam. Kalau kita ibaratkan dengan pohon. Pohon itu sudah tua, sebentar lagi roboh. Ditiup angin roboh. Maksudnya apa? Sebentar lagi manusia itu mati. Ini peribahasa-peribahasa seperti ini mengajarkan kita bahwa memang kegelapan itu dia itu akan satu waktu sirna. Tuhan mulai tampil. Maka kalau Tuhan tampil, dia tampil dengan kebenaran. Dia menerangi manusia. Kamu harus kembali, jalanmu salah. Di situ kamu tidak tahu depan itu ada jurang.
Karena dalam kegelapan kamu masuk aja. Ya kan? Nggak kelihatan. Atau sudah di dalam jurang. Dah saya di mana? Kembali. Cepat. Itu depan itu jurang kembali. Ini jalan yang lurus, yang baik. Yang engkau akan menemukan damai sejahtera dan selamat. Amin. Ini saudara. Ini sebuah kisah kehidupan manusia di bumi. Menyangkut kondisi mereka. Bahwa semua orang tidak tahu jalan kalau mereka tidak ada dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang memperlihatkan jalan. Inilah jalan menuju surga. Engkau harus melewati sini. Engkau berbalik arah. Kalau kamu tadi ke sana, utara, kembali ke selatan. Karena ini jalan yang benar. Engkau nanti tersesat di sana, bahkan bukan saja tersesat. Engkau binasa masuk ke dalam jurang. Apakah ada orang hidup di dalam jurang? Tidak bisa. Iya, sengsara kan. Di situ dia minta pertolongan, siapa yang mau menolong. Dia sudah mungkin kakinya patah, cacat. Dia mungkin di situ tetap apa segala macam yang menyakitkan hidupnya. Dia sudah begitu merana di sana. Siapa lagi yang mau menolong? Nah, itulah sebabnya sebelum terjadi kecelakaan, maka Tuhan katakan, kembalilah hai anakku, supaya engkau hidup bahagia selamat selama-lamanya. Makanya itu Yesus menyatakan terang keselamatan kepada manusia. Saudara-saudara, puji Tuhan, kesaksian Ibu Maria, kami mendengar sebuah kisah hidupnya. Bahwa dulunya sebelum dia mengenal Yesus, dia hidup dalam berbagai-bagai kejahatan. Ya, dia bilang beliau kejahatan, tidak mau mengampuni, dan semua orang dimusuhi. Bayangkan, setiap ketemu dengan siapa saja dia katakan dia menganggap jelek. Nah itu kesaksian. Kesaksian itu berarti kisah nyata. Itu beliau. Dan apakah saya ini tidak seperti beliau? Waktu saya juga sebelum bertobat sama. Kita ini semua anak-anak berdosa sebelum mengenal Yesus. Tapi setelah mengenal Yesus, bagaimana Ibu? Luar biasa ya, mengampuni ya. Tuhan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Itu sama. Jadi kita yang mendekatkan diri kepada Yesus, kita diubahkan secara ajaib. Amin. Puji Tuhan, kita punya anggota baru kita ini, ya Ibu Nur itu kiranya hari ini mengalami mujizat Tuhan ya. Ada pembaruan terang menyinari hidupnya sehingga bisa keluar dari jalan yang tadinya tidak diketahui itu benar apa tidak. Sekarang bisa tahu. Ini jalan sesungguhnya benar terang. Yang memberikan jaminan masa depan sampai tembus ke surga. Itu yang harus kita terima. Dan memang Tuhan mau memberikan jalan seperti itu kepada kita. Tuhan tidak mengizinkan kita itu terperosok masuk ke dalam jurang neraka. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya Dia. Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, itulah sebabnya kalau Tuhan sudah memberitahukan ini jalan benar, maka kita patutlah mengikutinya. Kita tidak perlu meninggalkannya. Sebab kalau kita meninggalkannya, berarti kita membiarkan diri kita ke dalam jurang. Maka kalau sudah peristiwa ini, maka Tuhan bilang, ya, aku sudah berbicara, menasihati, kamu tidak mau mendengar, terserah. Karena aku sudah memanggil, menganjurkan, menuntun jalan yang benar di sini. Tetapi ketika engkau sudah melewatinya baru 1 kilometer, engkau sudah berbalik. Ini tanda-tanda kita harus perhatikan. Jalan kita, jalan hidup ke surga itu, kita tidak tahu berapa kilometer. Artinya apa? Umur kita tidak tahu berapa usia kita. Tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita masih diperpanjang sampai Tuhan tambah 30 tahun ke depan. Itu bukan berarti kita 30 kilometer baru sampai. Bukan. Itu menandakan bahwa jalan-jalan hidup kita ini begitu panjang. Ya. Ilustrasi saya kasih 1 kilometer lalu berbalik. Artinya begini.
1 kilometer itu kan belum terlalu jauh kita jalan. Kita berjalan baru beribadah, baru 5 tahun. Tahu-tahu ada pencobaan di luar, ada krisis, ada tekanan, ada hasutan. Aduh, iya, aku tak kuat tahan. Ada orang yang masih mau menghasut saya atau mengintimidasi saya. Akhirnya tidak jadi, berbalik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa perjalanan kita, kalau Tuhan sudah menuntun kita ke dalam terang, jalanilah hidup. Itu karena perjalanan kita di dunia ini, walaupun kita sudah melihat terang, tetapi kiri kanan kita masih ada kegelapan yang datang dari dunia ini. Nah, jadi ini saudara-saudara yang terkasih. Kita perhatikan ayat berikutnya. Marilah kita, ayat 13, hidup dengan sopan. Nah, inilah yang dimaksudkan apa itu sopan. Sopan yang pertama dikatakan begini. Kita tidak hidup di dalam pesta pora. Kita tidak hidup di dalam percabulan. Kita tidak hidup di dalam kemabukan. Kita tidak hidup dalam hawa nafsu. Kita tidak hidup dalam perselisihan. Kita tidak hidup dalam iri hati. Ada 6 unsur yang begitu terang benderang yang kita bisa lihat gampang di dunia ini. Apakah kita tidak suka melihat iri hati? Tidak. Gampang sekali kita melihat iri hati. Apakah kita mengalami kesukaran melihat perselisihan? Gampang. Kita gampang melihat orang saling bermusuhan, berselisih, bermusuhan, saling gontok-gontokan, tidak mau berdamai. Gampang. Apakah kita suka melihat orang melakukan percabulan? Gampang. Dia gampang ke sana meninggalkan istri yang muda, dia menikah lagi dengan istri yang baru. Jadi dia gampang melakukan percabulan. Sudah banyak di kota-kota negara-negara besar mengalami krisis ini. Nah, itu namanya kalau bahasanya dikatakan itu tidak sopan. Nah, apalagi masih banyak orang melakukan kebiasaan mabuk. Apakah ini mabuk? Orang mabuk narkoba. Dia tidak sadarkan diri. Dia hidup di dalam alam yang mimpi namanya. Orang kalau mabuk dengan narkoba, itu dia mimpinya katanya dia masuk surga. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang narkoba itu, kenapa kamu minum narkoba atau menikmati itu zaman dulu sabu-sabu. Dia bilang begini, saya itu mimpi masuk surga. Saya bisa menari bernyanyi walaupun orang lain sedih. Nah, saya bisa punya teman dulu SMA. Dia terpaksa gantung diri di kamarnya. Gara-gara dia overdosis. Dia mau mencari sabu-sabu sudah tidak ada. Dia sudah mencuri uang orang tuanya sampai habis-habisan untuk membeli sabu-sabu. Sampai orang tuanya jatuh miskin. Orang tuanya satu waktu kehabisan uang. Dia terpaksa bunuh diri. Karena dia overdosis. Dia tidak bisa lagi hidup menguasai dirinya. Jadi sudah dikuasai oleh itu narkoba. Ini namanya mabuk. Dia tidak menguasai diri. Nah, belum lagi mabuk-mabuk yang lain. Memang kalau era-era saya masih muda dulu, mabuk alkohol itu masih banyak. Orang sampai tergeletak di jalan tanpa tahu, sadar diri, besok pagi baru dia bangun disadarkan orang. Kamu itu tidur kenapa di jalan? Iya, dia baru tengah malam mabuk, pulang dari pesta, minum-minuman alkohol sampai mabuk, tergeletak di jalan. Zaman saya muda. Jadi waktu saya muda itu kehidupan mabuk itu begitu gampang saya ketemukan. Anak-anak muda, khususnya yang laki, gampang sekali jalannya sempoyongan pulang tengah malam. Tahu-tahu jatuh depan rumahnya kalau blak, orang tuanya enggak buka pintu rumahnya, besok pagi baru dilihat tergeletak depan pintu rumah. Mabuk semalaman. Ini kehidupan rohaninya tidak sopan. Ini dalam kegelapan artinya. Orang dalam kegelapan itu tidak sopan. Jadi, kalau kita di Jawa memang mengerti sopan itu memang
lebih peka. Karena kita tahu bagaimana mengatur tutur kata, mengatur sikap ketika bertemu orang lain. Tapi kalau di tempat lain, kita ketemu, coba kita ke daerah-daerah Maluku, Papua, Kalimantan, Sumatera. Tidak ada mengenal istilah sopan. Iya, gampang tersinggung. Mereka begitu, ya katakanlah itu kehidupan di jalan. Ya, kata-kata kotor gampang keluar. Ya, gampang meso-meso orang lain, maki-maki orang lain. Jadi ini sesuatu yang harus melalui didikan, keluar dari gelap. Itu kegelapan. Nah, maka kalau kita melihat budaya-budaya, kita harus bisa ukur. Budaya manakah yang masih dalam kegelapan, manakah yang ada dalam terang. Jadi budaya mabuk itu kalau kita pergi ke Maluku, itu sudah budaya kita pergi ke NTT, itu kalau acara-acara orang menikah, itu harus ada minuman keras. Nah, kalau tidak ada, itu repot. Tapi saya memang satu kali ketemu satu ibu, dia pergi ke acara juga mantenan di satu desa, ternyata ada juga mereka sediakan minuman-minuman untuk undangan-undangan yang mereka hormati, entah itu mungkin dari aparat-aparat yang keamanan yang memang senang minum itu. Saya pernah dengar satu ibu, ya saya pernah hadir sebuah acara pernikahan. Mereka buyar tengah malam atau mereka sudah sempoyongan semua. Oh ada Bu, ada. Nah ini jadi budaya ini ternyata sudah masuk sampai ke daerah-daerah tertentu ya. Kalau di sini kita pernah dengar di Salatiga minuman oplosan. Sampai remaja itu mati 16 orang rame-rame. Itu minuman oplosan. Mereka mabuk. Nah ini kegelapan. Jadi kita memperhatikan bahwa hal-hal ini itu banyak orang tidak sadari. Dianggap itu budaya, pergaulan. Kalau tidak minuman keras itu namanya tidak bergaul dengan orang lain. Sebuah kekeliruan. Nah, dan ini saya bersyukur. Saya selamat keluar dari lingkungan itu waktu saya muda. Saya dibesarkan di Ambon. Bagaimana lingkungan itu? Bertemu dengan teman di jalan, minum dulu satu sloki. Saya harus minum satu sloki. Tapi habis itu saya harus minum air putih yang banyak. Supaya saya tidak dipengaruhi oleh alkohol. Jadi itu anak muda. Karena pergaulan anak muda diwarnai dengan seperti itu. Dan maka itu hari-hari ini saya mau sampaikan bahwa itu adalah budaya kegelapan. Itu bagaimana selayaknya kita menjauhkannya. Itulah sebabnya saya bersyukur belakangan ini ada kebangunan rohani, pertobatan. Ada pembinaan, ada sekolah-sekolah Alkitab anak muda itu harus sekolah. Supaya mereka mengerti bahwa ajaran Alkitab, terang Tuhan itu harus kita ikuti. Dan akhirnya saya bersyukur. Saya melihat banyak di sekolah Alkitab anak muda. Kalau dulu zaman saya sekolah, anak orang-orang tua yang banyak yang di sekolah Alkitab. Anak muda bisa dihitung dengan jari. Ya boleh katalah kalau muridnya 30, anak mudanya 10, orang tuanya 20. Orang tua. Jadi yang belajar Alkitab itu orang tua. Anak mudanya sedikit. Tapi sekarang saya sudah memperhatikan banyak anak muda yang bertobat. Mereka mau belajar Alkitab. Sehingga mereka tidak mau dipengaruhi lagi oleh kehidupan kegelapan. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi disinilah kita mau melihat kehidupan di dunia ini sudah digambarkan ada di tengah malam. Bayangkan kalau seperti itu. Kita harus membangunkan orang yang ada di tengah malam. Jangan kamu terus tengah malam tidur. Sebentar lagi siang. Siapkan diri untuk bangun. Untuk hidup dalam terang. Makanya dikatakan begini. Marilah kita hidup di dalam
terang, nasihatnya begini. Marilah kita hidup dengan sopan. Itu terang. Marilah kita hidup dalam terang. Lalu dikatakan ayat yang terakhir. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya mengenakan Tuhan dalam diri kita. Itu akan membuat kita menjadi orang yang mengerti kesopanan, mengerti kebenaran, mengerti budaya-budaya, menerapkan budaya-budaya yang baik, menolak budaya yang kurang baik atau tidak baik. Dan selanjutnya begini. Dan janganlah merawat tubuhmu. Ini maksudnya apa? Jangan membiarkan tubuhmu itu engkau rawat dalam keberdosaan. Jangan rawat tubuhmu, jangan membiarkan tubuhmu itu dihanguskan oleh dosa. Tapi dikatakan hendaklah engkau merawat tubuhmu itu untuk terang. Jadi tubuh kita harus kita rawat dua arah. Yang pertama, jangan kita merawatnya atau membiarkan dia kalau sekarang ini kalau orang lumuri menghiasi cake itu pakai topping ya. Topping itu kan itu dilumuri. Jadi topping itu biasanya memperindah kue. Nah, sama seringkali dosa itu menutupi manusia untuk memperindah tubuhnya. Oh, lihat kehidupan keberdosaan saya indah kan? Padahal jelek. Tuhan mau engkau memperindah tubuhmu dengan perbuatan-perbuatan terang. Lihat hidupku baik kan? Mengampuni kan? Itu yang harus ditampilkan. Lihat, ini kan aku setia beribadah. Ini kan aku setia membaca Alkitab. Itu yang harus ditampilkan. Bukan iri hati. Lihat, aku kan berani kan membenci sesama. Itu jangan seperti itu. Itu namanya merawat dosa. Kalau kita mau merawat tubuh kita dengan kebaikan, harus perlihatkan, tuh saya aktif beribadah, aktif berdoa, aktif membaca Alkitab. Itu yang harus dirawat. Nah, amin. Jadi ini yang harus kita perhatikan saudara-saudara. Hal-hal hidup di dunia ini, mana yang jangan kita rawat, mana yang harus dirawat. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dipelihara. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan begitu indah bagi kita. Bagi kita supaya kita masuk menyambut terang. Kita menyambut terang dengan cara seperti itu. Meninggalkan yang gelap, menyambut yang terang. Merawat itu dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan. Karena hari ini kita dilawat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Dia. Haleluya. 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 Ambillah sikap pada hari ini. Ambil sikap dalam hati saudara. Mau menyambut terang. Terima Yesus Kristus, Dia adalah senjata terangmu. Engkau akan bahagia, engkau akan selamat. Engkau akan dituntunnya ke dalam jalan keselamatan dan terang hidup. Engkau akan dimampukan keluar dari segala kejahatan dan kesalahan. Engkau akan disembuhkan, engkau akan diberkati. Engkau akan diberikan damai. Engkau akan diberikan kesembuhan batin, kesembuhan dalam pikiran, kesembuhan fisik. Itu terjadi karena Tuhan telah menyinari saudara dengan terangnya. Terang itu memperlihatkan mujizat kuasa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Buka hati saudara, terima Yesus. Haleluya. Yakinkan saudara masuk dalam terang. Haleluya. Ambil keputusan, beranikan dirimu. Haleluya. 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 Ambil keputusan hari ini. Haleluya. Sebab hari telah tengah malam. Haleluya. Sebentar lagi terang itu terbit. Haleluya. Haleluya. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan di dalam terang. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak akan berbuat kesalahan-kesalahan lagi. Engkau akan berubah dalam hidupmu. Haleluya. Rezeki akan ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Haleluya. Engkau selalu mengalami damai. Haleluya. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini telah jelas bagi kita bahwa terang sungguh-sungguh memisahkan hidup kita dari segala kesalahan dan kejahatan. Maka datanglah kepada Yesus. Dia menuntun engkau dalam terang dan keselamatan. Ambil sikap, dan inilah saatnya menguntungkan hidupmu. Hidupmu akan berbahagia dan berbuah-buah kebaikan. Engkau akan bersukacita, jiwamu akan bersukacita, tubuhmu akan selalu sehat, karena engkau di dalam dirimu ada pohon kebaikan yang tumbuh. Tuhan berfirman, Dia memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mau membuka hatinya supaya terang masuk. Jangan menutup hatimu, karena cahaya terang tidak bisa masuk di dalam hatimu ketika engkau menutup segala pintu hati dan pikiranmu. Bukalah pikiran dan hatimu kepada Yesus Kristus. Dia akan menyinari terangnya kepadamu, dan engkau akan memiliki terang itu selama-lamanya. Terang itu bersinar pagi, siang, malam, dan engkau akan hidup di dalam kebaikan. Haleluya. Hari ini saya mau menuntun saudara supaya saudara sungguh-sungguh mengambil sikap yang baik hari ini. Mulailah mengambil sikap dalam diri saudara untuk mau tinggal dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, engkau melihat setiap saudara yang hari ini membuka hatinya untuk menerima terangmu. Engkau datang kepada mereka dan hadirkan terangmu menyinari ruang hati mereka, jiwa mereka. Dan mereka akan merasakan terang dan kasih Tuhan di dalamnya. Mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka disembuhkan dari hati yang terluka. Mereka disembuhkan dari pikiran yang ada di dalam kesedihan. Jiwa yang terluka disembuhkan. Tuhan hadir dengan kebaikanmu. Maka hari ini hamba-Mu mendoakan setiap umat-Mu supaya mereka menerima berkat dalam hidup mereka. Mereka selalu berhasil, sukses dalam hidup mereka, baik pribadi, rumah tangga, terlebih dalam pekerjaan mereka. Mereka diberkati, ya Tuhan. Buat mujizat-mujizat kehidupan di tengah-tengah umat-Mu, supaya hidup ini nyata terang adanya, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan mujizat kuasa, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan tipu daya setan di dunia ini. Tuhan menyatakan kebaikan, kebangkitan Yesus dari kematian telah nyata, dan itu akan menghasilkan kehidupan bagi orang-orang percaya. Di hari ini umat-Mu menerima berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Allah yang hidup.
Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus yang berbicara mengajarkan kami kebenaran-kebenaran firman-Mu, kebenaran hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, kami pulang dalam damai, memasuki hari baru, sebab terang akan terbit di depan kami. Haleluya. Amin.